Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Baiklah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari sistem persamaan linier dua variabel. Kali ini kita akan fokus pada menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linier dua variabel dalam masalah kontekstual. Kita awali dengan konsep sistem persamaan linier dua variabel. Bentuk umum dari sistem persamaan linier dua variabel yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1 dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2, di mana A1A2, B1B2, dan C1C2 ini merupakan bilangan real. Dengan A1, A2, B1B2 ini merupakan koefisien-koefisien dari variabel X dan variabel Y. Sedangkan C1 dan C2 ini adalah bilangan konstanta, ya, yang nilainya tergantung pada nilai variabel X dan variabel Y. Jadi ini yang dimaksud dengan sistem persamaan linier dua variabel. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel itu adalah nilai variabel yang memenuhi sistem persamaan linier dua variabel tersebut. Jadi kalau di sini kan menggunakan variabel X dan variabel Y, berarti yang dimaksud dengan penyelesaian dari SPLDV ini yaitu nilai-nilai dari variabel X dan variabel Y. Dan untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel ini, kita dapat menggunakan beberapa metode penyelesaian. Yang pertama, metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga metode gabungan. Kita awali dengan metode eliminasi. Nah, metode eliminasi merupakan metode penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel yang dilakukan dengan cara menghilangkan variabel yang lain. Ya, jadi dengan metode eliminasi ini, ketika kita mau menentukan nilai salah satu variabel, maka kita harus menghilangkan salah satu variabel yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel 3x kurang 2y sama dengan 11, minus 4x tambah 3y sama dengan minus 2. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kita tentukan terlebih dahulu variabel mana yang akan kita eliminasi dan variabel mana yang akan kita tentukan. Nah, di sini kita akan sepakat akan menentukan nilai variabel X terlebih dahulu. Karena kita akan menentukan nilai variabel X terlebih dahulu, maka berarti kita akan mengeliminasi variabel Y. Ya, jadi kita akan mengeliminasi variabel Y untuk menentukan nilai variabel X. Agar variabel Y ini kita bisa eliminasi, ya, maka terlebih dahulu kita harus samakan koefisien dari masing-masing variabel ini. Ya, kita samakan koefisien dari variabel Y ini. Cara untuk menyamakannya, maka caranya seperti ini. Ini jadi minus 2 ini kita kalikan ke persamaan 2. Ya, minus 2 koefisien dari variabel Y ini kita kalikan ke persamaan 2. Sedangkan 3 koefisien dari variabel Y ini kita kalikan ke persamaan 1. Jadi seperti itu. Atau istilahnya itu kali silang. Ya, kali silang ya. Jadi ingat, minus 2 kita kalikan ke persamaan 2, ini ke bawah. Kemudian 3 kita kalikan ke atas ke persamaan 1. Gitu. Sehingga kita dapatkan 3 dikali dengan 3x itu sama dengan 9x. 3 dikali dengan minus 2y itu sama dengan minus 6y. Dan 3 dikali dengan 11 itu sama dengan 33. Berikutnya, minus 2 dikali dengan minus 4x itu sama dengan positif 8x. Minus 2 dikali dengan 3y itu sama dengan minus 6y. Dan minus 2 dikali dengan minus 2 itu sama dengan positif 4. Sehingga kita dapatkan koefisien dari variabel y ini sudah sama. Sehingga ini kita bisa langsung eliminasi atau kita bisa kurangkan. 9x kurang 8x itu sama dengan x. Minus 6y dikurangi dengan minus 6y itu sama dengan 0, ya. Sedangkan 33 dikurangi dengan 4 itu sama dengan 29. Atau X sama dengan 29. Nah, berikutnya ketika kita akan menentukan nilai dari variabel Y, maka kita akan menghilangkan variabel X. Dengan cara yang sama,
Maka untuk menghilangkan variabel X ini, terlebih dahulu kita samakan koefisien-koefisien dari variabel X ini pada persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, caranya sama seperti yang di atas, yaitu 3 koefisien dari variabel X ini pada persamaan 1 itu kita kalikan ke bawah, ke persamaan 2, sedangkan minus 4 koefisien dari variabel X pada persamaan 2 ini kita kalikan ke atas. Oke, atau istilahnya kali silang, ya. Sehingga kita dapatkan minus 4 dikali dengan 3x itu sama dengan minus 12x, minus 4 dikali dengan minus 2y itu sama dengan positif 8y, sedangkan minus 4 dikali dengan 11 itu sama dengan minus 44. Berikutnya 3 dikali dengan minus 4x itu sama dengan minus 12x, 3 dikali dengan 3y itu sama dengan 9y, 3 dikali dengan minus 2 itu sama dengan minus 6. Nah, karena koefisien-koefisien dari variabel X ini sudah sama, maka tinggal kita kurangkan, kita eliminasi gitu. Minus 12x dikurangi dengan minus 12x jadi 0, sedangkan 8y dikurangi dengan 9y itu sama dengan minus y. Sehingga minus y sama dengan minus 44 dikurangi dengan minus 6, yaitu minus 38. Atau y sama dengan positif 38. Karena ini negatif dikali dengan negatif kedua ruas sehingga jadi positif. Dengan demikian, kita dapatkan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut, yaitu X, Y adalah 29,38. yakni nilai X sama dengan 29 ya, dan nilai Y sama dengan 38. Oke, berikutnya kita masuk pada metode substitusi. Substitusi artinya mengganti atau menyatakan salah satu variabel dengan variabel lainnya dalam sistem persamaan. Contoh seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 2x kurang 5y sama dengan minus 2, minus 3x tambah 4y sama dengan minus 4. Nah, untuk menyelesaikan ini dengan menggunakan substitusi, maka terlebih dahulu ini kita nyatakan sebagai persamaan 1 dan ini sebagai persamaan 2. Kemudian kita akan sepakati persamaan mana yang akan kita nyatakan ke dalam variabel mana. Seperti itu. Nah, di sini saya akan pilih persamaan 1. Oke. Nah, persamaan 1 ini saya akan nyatakan ke dalam variabel X. Nah, cara untuk menyatakan ke dalam variabel X yaitu semua yang berhubungan dengan variabel Y di ruas kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan. Dan selanjutnya kita akan bagi dengan koefisien dari variabel X ini. Ini 2x turun sama dengan ini minus 5y pindah jadi plus 5y, minus 2 jadi 5y kurang 2, oke? Sehingga jadi 2x sama dengan 5y kurang 2. Kemudian jadi x sama dengan 5y kurang 2 dibagi dengan koefisien dari x yaitu 5y kurang 2 dibagi dengan 2. Sehingga ini kita dapatkan x sama dengan 5y kurang 2 per 2. Nah, ini yang dimaksud dengan menyatakan ke dalam variabel X, ya, menyatakan ke dalam variabel X. Selanjutnya, X sama dengan 5y kurang 2 per 2, ini kita akan substitusikan ke persamaan 2, gitu. Kita akan substitusikan ke persamaan 2. Mensubstitusikan ke persamaan 2 artinya mengganti nilai X yang ada pada persamaan 2 ini dengan nilai X yang sudah diketahui, yaitu X sama dengan 5y kurang 2 per 2. Seperti itu. Jadi nilai X ini kita ganti dengan 5y kurang 2 per 2. Gitu. Sehingga minus 3x tambah 4y sama dengan minus 4, jadi minus 3 dikali dengan 5y kurang 2 per 2 ditambah dengan 4y sama dengan minus 4. Oke, perhatikan di sini ada pembagian dengan 2 pada ruas kiri sama dengan, ya. Agar dia lebih sederhana lagi, agar mudah diselesaikan, maka kedua ruas ini kita akan kalikan dengan 2. Oke, kita kalikan dengan 2. Sehingga kita dapatkan minus 3 kali 5y kurang 2 per 2 dikali dengan 2, sehingga ini 2 ini saling membagi. Berikutnya 4 dikali dengan 2 jadi 8y, sedangkan minus 4 dikali dengan 2 jadi minus 8. Sehingga kita dapatkan persamaan ini berubah jadi minus 3 dikali dengan 5y kurang 2 ditambah dengan 8y sama dengan minus 8. Artinya pembagian dengan 2 di sini sudah hilang, sudah tidak ada penyebut 2 di sini lagi, ya. Sedangkan yang ini, ya, ketika dikalikan dengan 2 jadi 2 dikali dengan 4y jadi 8y. Berikutnya minus 4 dikali dengan 2 jadi minus 8. Sehingga ini jadi persamaan jadi lebih sederhana lagi, gitu. Sehingga kalau kita selesaikan jadi minus 3 dikali dengan 5y kurang 2 jadi minus 3 kali 5y jadi
minus 15Y, minus 3 dikali dengan minus 2, jadi positif 6, ya, tambah 8Y sama dengan minus 8. Nah ini minus 15Y ditambah dengan 8Y jadi minus 7Y, sehingga minus 7Y tambah 6 sama dengan minus 8. Oke ya? Nah atau untuk mencari nilai variabel Y, maka kita sendirikan variabel Y pada ruas kiri sama dengan, sehingga jadi minus 7Y sama dengan minus 8 dikurangi dengan minus 6, atau minus 7Y sama dengan minus 14, atau Y sama dengan minus 14 dibagi dengan minus 7, atau Y sama dengan 2. Oke, dengan demikian kita dapatkan nilai dari variabel Y sama dengan 2. Nah, setelah kita dapatkan nilai variabel Y sama dengan 2, maka untuk mencari nilai dari variabel X, itu tinggal kita substitusikan ke sini. X sama dengan 5Y kurang 2 per 2. Oke ya? Sehingga kita dapatkan X sama dengan 5Y kurang 2 per 2, jadi 5 dikali dengan Y, Y-nya kan 2, jadi 5 dikali dengan 2, dikurangi 2 dibagi dengan 2. Atau X sama dengan 5 kali 2 10, 10 kurang 2 8, 8 dibagi dengan 2. Atau X sama dengan 4. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut dengan menggunakan metode substitusi kita dapatkan X sama dengan 4, Y sama dengan 2, atau X, Y sama dengan 4,2. Selanjutnya, kita masuk pada metode gabungan. Nah, metode gabungan ini merupakan metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Ya, biasanya dalam menggunakan metode gabungan ini, mula-mula SPLDV-nya itu dieliminasi untuk menentukan nilai dari salah satu variabel. Nah, setelah didapatkan nilai dari salah satu variabel, kemudian disubstitusikan ke salah satu persamaan untuk menentukan nilai dari variabel yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X tambah 2Y sama dengan 2, X kurang Y sama dengan minus 1. Nah, ini kita akan terapkan metode gabungan atau eliminasi dan substitusi. Nah, untuk menyelesaikan ini dengan menggunakan metode gabungan, pertama-tama kita eliminasi dulu SPLDV ini. Jadi kita eliminasi X tambah 2Y sama dengan 2, X kurang Y sama dengan minus 1. Karena koefisien dari variabel X ini sudah sama, maka tidak perlu lagi kita samakan, gitu ya. Jadi tidak perlu lagi kita samakan, berarti tinggal kita langsung eliminasi. Langsung kita eliminasi. Jadi ini kita langsung kurangkan, jadi X kurang X jadi 0, kemudian 2Y dikurangi dengan minus Y itu sama dengan positif 3Y. 2 dikurangi dengan minus 1 sama dengan 3. Oke, jadi kita dapatkan 3Y sama dengan 3. Atau Y sama dengan 3 dibagi dengan 3 sama dengan 1. Nah, setelah kita dapatkan nilai dari variabel Y sama dengan 1, maka untuk mencari nilai dari variabel X, itu tinggal kita substitusikan nilai variabel Y ini ke salah satu persamaan yang ada di sini. Nah, di sini saya akan pilih persamaan pertama. Jadi kita substitusikan nilai Y sama dengan 1 ke persamaan pertama ini. X tambah 2Y sama dengan 2. Oke, berarti Y sama dengan 1, ya, Y sama dengan 1 kita substitusikan, jadi X tambah 2Y sama dengan 2, jadi X tambah 2 kali 1 sama dengan 2. Atau X tambah 2 sama dengan 2. Atau X sama dengan 2 dikurangi dengan 2, X sama dengan 0. Jadi, kita dapatkan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut dengan menggunakan metode gabungan, yaitu X, Y sama dengan 0,1. Ya, X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 1. Berikutnya kita masuk pada contoh soal aplikasi sistem persamaan linear dua variabel. Jumlah siswa suatu kelas adalah 52 orang. Jika banyak murid laki-laki adalah 7 orang lebihnya daripada 2 kali banyaknya murid wanita, tentukanlah banyak murid laki-laki dan banyak murid wanita. Nah, untuk menyelesaikan ini, mula-mula kita misalkan dulu banyak murid laki-laki sebagai X dan banyak murid wanita sebagai Y. Kemudian karena diketahui jumlah siswa suatu kelas adalah 52 orang, maka artinya banyak murid laki-laki ditambah dengan banyak murid wanita itu sama dengan 52. Atau X tambah Y sama dengan 52. Kemudian jika banyak murid laki-laki adalah 7 orang lebihnya daripada 2 kali banyak murid wanita. Nah, untuk memahami ini perhatikan ini. 10 dan 3. Oke, 10 dan 3. 10 ini kalau kita tuliskan adalah 10 lebih 7 daripada 3.
Oke ya, 10 lebih 7 daripada 3. Atau 10, 7 lebihnya daripada 3. Kan begitu? Paham ya? Jadi 10 lebih 7 daripada 3. Atau 10, 7 lebihnya daripada 3. Nah, 10, 7 lebihnya daripada 3 ini bahasanya seperti ini. Banyak murid laki-laki, 7 lebihnya daripada 2 kali banyak murid wanita. Nah, kalau di sini 10, 7 lebihnya daripada 3 artinya 10 ini sama dengan 3 ditambah dengan 7. Iya kan? 3 ditambah dengan 7. Atau 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Kan begitu? Oke ya? Jadi 10 dikurangi dengan 7 sama dengan 3. Atau 10 dikurangi dengan 3 sama dengan 7. Sehingga kita dapatkan bahwa banyak murid laki-laki dikurangi dengan 2 kali banyaknya murid wanita itu adalah 7. Kan begitu? 10 dikurangi dengan 3 sama dengan 7. Atau di sini banyak murid laki-laki dikurangi dengan 2 kali banyak murid wanita adalah 7. Sehingga kita dapatkan X kurang 2Y sama dengan 7. Sehingga kita dapatkan dua persamaan, X tambah Y sama dengan 52 dan X kurang 2Y sama dengan 7. Jadi, untuk menentukan nilai X dan Y-nya itu kita dapat menggunakan metode penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini saya pilih metode gabungan, yaitu pertama-tama dieliminasi dulu kemudian disubstitusi. Oke ya? Nah, ini kita sudah dapatkan bentuk SPLDV-nya, yaitu X tambah Y sama dengan 52, X kurang 2Y sama dengan 7. Nah, karena variabelnya sudah sama, jadi tidak perlu kita samakan lagi. Tidak perlu kita kali silang lagi atau kita samakan lagi variabelnya, jadi langsung kita kurangkan. Jadi X kurang X sama dengan 0, kemudian Y kurang minus 2Y sama dengan 3Y, 52 dikurangi dengan 7 sama dengan 45. Atau Y sama dengan 45 dibagi dengan 3, Y sama dengan 15. Nah, setelah kita dapatkan nilai Y sama dengan 15, maka untuk mencari nilai X, itu tinggal kita pilih persamaan mana yang akan kita gunakan. Yang nantinya kita akan substitusikan nilai Y ke persamaan itu. Nah, di sini saya pilih persamaan 1, yaitu X tambah Y sama dengan 52. Oke. Nah, karena Y sama dengan 15, jadi X tambah 15 sama dengan 52. Atau X sama dengan 52 dikurangi dengan 15, X sama dengan 37. Dengan demikian, kita dapatkan nilai X sama dengan 37 dan nilai Y sama dengan 15. Atau banyak murid laki-laki adalah 37 orang dan banyak murid wanita adalah 15 orang. Dan untuk memperdalam pemahamannya terhadap sistem persamaan linear dua variabel ini, maka berikut ini saya berikan soal asah kemampuan diri. Ya, soal yang pertama. Sebuah gedung kesenian memiliki kapasitas 250 orang. Harga karcis untuk penonton kelas 1 Rp5.000 dan penonton kelas 2 Rp3.000. Jika uang yang terkumpul adalah 900.000, maka berapakah banyak penonton tiap kelas? Soal yang kedua. 4 tahun yang lalu, umur ayah 8 kali umur anaknya. 6 tahun yang akan datang, jumlah umur ayah dan anaknya adalah 56. Tentukan umur ayah dan anaknya sekarang. Oke, silakan mencoba. Itulah penjelasan saya tentang sistem persamaan linear dua variabel. Jangan lupa saksikan video saya berikutnya, materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.